Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dengan Muhammad dan kamu mendengar yang berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan pembelajaran sejak kemarin. Salawat dan salam Al-Fatihah kita lakukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Teman-temanku semua, izinkan saya menyampaikan pikiran hikmah yang sudah dibahas secara singkat dan rinci agar mudah saya menyampaikan kepada kalian semua. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah jangan menyerah, tetap semangat menjalani kehidupan. Kehidupan ini adalah perjuangan yang harus kita jalani. Kehidupan juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mensyukurinya. Salah satu cara kita mensyukuri rahmat kehidupan dari Allah adalah dengan cara berbahagia. Jika kita berbahagia, maka akan muncul rasa syukur dan nikmat. Lalu, bagaimana sih cara kita berbahagia di kehidupan ini? Bukankah kita semua memiliki banyak masalah? Betul? Sejatinya orang yang bahagia itu adalah orang yang sadar bahwa kehidupannya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu selalu ada bersamanya. Janganlah kalian berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Wow, jadi begitu jelas. Ayat 40. Dari penggalan ayat tersebut dapat menjadi kalimat yang sangat luar biasa yang mampu mendorong kita menjalani kehidupan dengan baik atau menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dengan begitu, setiap hembusan nafas, setiap gerak tubuh, setiap pikiran dan setiap kata kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan pikiran kita terarah, hati kita tenang, jiwa tenang dan kebersihan kita sehat. Jika sudah berhubungan antara jiwa dan jasad kita, maka akan memunculkan kebahagiaan yang tadi akan membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan itu kuncinya adalah ketenangan. Maka dari itu, sebagai hamba kita harus mampu memiliki raga yang tangguh dalam menjalani atau dalam mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat tersebut kita mendapatkan dua konsep pemahaman. Yang pertama yaitu sholat. Sholat adalah perantara antara hamba dan yang Maha Pencipta alam semesta. Juga menjadikannya sebagai sarana komunikasi, sarana bercerita untuk sah dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita sebagai manusia di dunia ini pastinya memerlukan tempat untuk bercerita. Karena dengan kita bercerita dan kita mengeluhkan segala persoalan kita dapat membuat jiwa tenang karena kita dapat berbagi beban yang selama ini kita rasakan sendiri. Yang kedua adalah sabar. Ketika ujian datang silih berganti, maka disitulah Allah melihat mana hambanya yang kuat iman untuk menjalankan atau untuk menjalani ujiannya. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jika seorang hamba memiliki pikiran seperti itu, maka dia akan memiliki sifat kana'ah dan ridho dalam setiap pemberian dari Allah, dan mereka tidak takut akan kehilangan kepemilikan itu. Maka mereka sadar bahwa kebahagiaan itu bukan dari harta, kekayaan, pakaian, perhiasan, status sosial dalam masyarakat. Namun, kebahagiaan itu ada dari hati yang bahagia. Yang mana saya sebutkan tadi, mereka tahu bahwa semua itu adalah milik Allah dan mereka tidak takut.
Yang mereka tahu mereka bisa meminta kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kesimpulan dari yang saya jelaskan pada teman-teman tadi adalah bahwa kebahagiaan di dalam bukan hanya tentang harta, pakaian, hiasan yang kalian gunakan, dan bukan juga status sosial di dalam kehidupan. Namun, kebahagiaan itu datang dari hati yang tenang, kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, dan keikhlasan kita dalam menerima segala yang Allah berikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata yang menyinggung yang saya ucapkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.